Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Mulkiono, mahasiswa Magister Pendidikan Matematika IKIP Siliwangi tahun 2019. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Bahan Ajar pada Materi SPLDV dengan menggabungkan pendekatan saintifik dan pendekatan RME untuk meningkatkan kemampuan metakognisi dan kemandirian belajar siswa SMP. Tak lupa perkenalkan pembimbing pertama saya, yaitu Profesor Dr. Hajah Uis Etirohait MPD, dan pembimbing dua saya Dr. Wahyu Hidayat MPD. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam melakukan penelitian ini, yaitu yang pertama, menurut Safitri dan kawan-kawan 2020, Amir dan Wardana 2018, dan Faujiana, Budiarto dan Wiryanto 2020. Lalu yang kedua, yaitu Rahmawati, Rohaiti, dan Yuliani 2018, dan Izati 2017. Masalah-masalah yang ditemukan yaitu yang pertama, kemampuan metakognisi sebagai salah satu syarat dalam pemecahan masalah masih sering dilupakan. Lalu kemampuan metakognisi siswa masih tergolong rendah. Yang ketiga, guru tidak mengetahui apa itu metakognisi dan bagaimana cara meningkatkannya. Yang keempat, kemandirian belajar siswa masih tergolong rendah, terutama di tingkat SMA dan sederajat. Yang terakhir yaitu banyak guru yang mengeluh bahwa dalam setiap pembelajaran banyak siswa yang terlihat pasif. Lalu solusi dalam pemecahan masalah yang pertama yaitu mengembangkan suatu bahan ajar. Di sini pengembangan bahan ajarnya yaitu berupa modul pembelajaran matematika pada materi sistem persamaan linier dua variabel. Yang kedua yaitu menggunakan pendekatan pembelajaran, di mana dalam penelitian ini menggunakan penggabungan dua buah pendekatan, yaitu scientific dan juga realistic mathematics education atau RME. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama pengembangan bahan ajar, lalu kedua skenario dan implementasi pembelajaran, tiga respon siswa terhadap pembelajaran, yang keempat kendala-kendala yang ditemui dalam proses pengembangan, lalu yang kelima pencapaian kemampuan metakognisi, dan yang terakhir yaitu yang keenam yaitu peningkatan kemandirian belajar siswa. Adapun definisi operasional yang pertama yaitu kemampuan metakognisi, di mana metakognisi ini merupakan proses seseorang dalam merancang atau mengontrol apa yang mereka pikirkan untuk membuat suatu strategi dalam menyelesaikan suatu masalah. Indikator dari kemampuan metakognisi ini yaitu perencanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Lalu yang kedua, kemandirian belajar, yaitu kemampuan siswa dalam berinisiatif untuk mengatasi suatu masalah secara mandiri dengan membangun sebuah ide-ide atau konsep, mengatur strategi belajar, serta mengevaluasi hasil belajar tanpa bantuan orang lain agar hasil yang diperoleh maksimal sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Dengan indikator yaitu yang pertama inisiatif belajar, mendiagnosis kebutuhan belajar, menetapkan target, memandang kesulitan sebagai tantangan, memanfaatkan dan mencari sumber yang relevan, memilih dan menerapkan strategi belajar, mengevaluasi proses dan hasil belajar, dan yang terakhir yaitu konsep diri. Definisi operasional dari bahan ajar merupakan perangkat pendukung proses mengajar di kelas, baik itu materi ajar, LKS, alat tulis, buku paket, dan hal lain yang dapat menunjang proses pembelajaran di kelas. Dan definisi operasional untuk pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran matematik yang di dalam pembelajarannya memuat langkah-langkah ilmiah. Adapun hipotesis penelitian ini yaitu kemampuan metakognisi matematis siswa SMP kelas 8 yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan penggabungan pendekatan saintifik dengan pendekatan RME lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan saintifik saja. Lalu yang kedua, kemandirian belajar siswa SMP kelas 8 yang memperoleh pembelajaran menggunakan penggabungan pendekatan saintifik dengan pendekatan RME lebih baik daripada yang memperoleh pembelajaran saintifik saja. Lalu metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Research and Development Model Borg and Gale
dengan subjek penelitian yaitu siswa kelas 8 SMP Telkom Bandung dengan instrumen penelitian yaitu yang pertama 5 soal uraian kemampuan metakognisi matematis, lalu yang kedua angket skala sikap kemandirian belajar, lalu yang ketiga lembar validasi penilaian kualitas bahan ajar, dan yang terakhir yaitu lembar respon siswa terhadap pembelajaran. Adapun prosedur penelitian yang dilalui yaitu ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi, di mana tahap persiapan kita mulai dari penyusunan proposal, pengajuan judul, lalu studi pendahuluan, menyusun instrumen, mengembangkan bentuk awal produk, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk tahap pelaksanaan yaitu mulai dari uji validasi, uji lapangan baik itu terbatas, luas, dan uji coba produk. Sedangkan evaluasi atau tahap yang ketiga yaitu mengumpulkan data, mengevaluasi, menganalisis, lalu menyusun kesimpulan dan sosialisasi. Untuk hasil penelitian diuraikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan bahan ajar. Dalam pengembangan bahan ajar yang dikembangkan sebelum dilakukannya uji coba ke lapangan, bahan ajar tersebut harus melalui tahap validasi terlebih dahulu, di mana di dalam penelitian ini melibatkan 2 ahli, yaitu ahli materi dan ahli media. Nah, dari hasil validasi yang didapatkan, persentase penilaian dari ahli materi sebesar 89,4%, yang berarti bahan ajar tersebut berkriteria baik atau valid, sedangkan persentase yang diberikan dari hasil penilaian ahli media sebesar 83,3%, yang berarti bahan ajar tersebut memiliki kriteria valid. Setelah bahan ajar tersebut mendapatkan uji validasi, selanjutnya dapat dilanjutkan dengan uji terbatas, di mana dalam uji terbatas di sini akan dicek keterbacaan dari bahan ajar yang dikembangkan, dan didapatkan bahwa persentase dari pengujian terbatas ini sebesar 81,28%, yang berarti kriteria dari bahan ajar tersebut baik, yang selanjutnya dapat dilakukan ke tahap uji luas. Nah, dari hasil uji luas tersebut didapatkan pula persentase dari bahan ajar yang dikembangkan yaitu sebesar 83,01%, yang berarti kriteria dari hasil uji luas ini berkriteria baik pula. Lalu skenario dan implementasi pembelajaran. Karena di dalam penelitian ini menggunakan penggabungan pendekatan pembelajaran yaitu pembelajaran saintifik dengan RME, maka di dalam pembelajarannya harus memuat karakteristik dari kedua pendekatan tersebut. Maka skenario dan implementasi pembelajarannya yaitu mengamati, mengumpulkan informasi dan kontekstual, menanya dan pemodelan, mengkomunikasikan kontribusi siswa dan mengasosiasikan, dan yang terakhir interaktif dan interweaving. Adapun respon siswa terhadap pembelajaran didapatkan persentase sebesar 78%, sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa merasa senang dan tertarik dengan pembelajaran dengan menggunakan bahan ajar yang dikembangkan. Lalu kendala apa saja yang didapatkan dalam pengembangan bahan ajar ini? Yang pertama yaitu tidak terbiasanya mengembangkan bahan ajar secara mandiri, membuat desain bahan ajar yang menarik dan sesuai dengan karakteristik siswa. Siswa tidak terbiasa belajar secara mandiri, dan yang terakhir yaitu mewabahnya pandemi COVID-19. Lalu selanjutnya kemampuan metakognisi siswa. Di sini dapat kita lihat dari nilai rata-rata post-test untuk kelas eksperimen, yaitu kelas yang mendapatkan pembelajaran dengan penggabungan pendekatan saintifik dengan RME, lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol yang hanya mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik saja. Begitu pula dengan nilai n-nya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan metakognisi siswa yang pembelajarannya dengan menggunakan pendekatan saintifik
dan RME atau penggabungan pendekatan saintifik dengan RME lebih baik dibandingkan dengan kelas yang hanya mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik saja. Begitu pula dengan kemandirian belajar siswa, di mana rata-rata kemandirian siswa untuk kelas yang memperoleh pembelajaran dengan penggabungan pendekatan saintifik dan RME lebih besar dibandingkan dengan kelas yang hanya mendapatkan pembelajaran dengan pendekatan saintifik saja. Sehingga dapat disimpulkan, di sini metode pengembangan yang diambil merupakan 10 fase pengembangan yang dikemukakan oleh Bourke and Gale. Lalu skenario dan implementasi pembelajaran di kelas yaitu menggunakan penggabungan pendekatan saintifik dan RME, sehingga di dalam pembelajarannya harus memuat karakteristik dari kedua pendekatan tersebut. Lalu siswa memberikan respon yang baik terhadap pembelajaran sehingga siswa terlihat aktif dan antusias dengan pembelajaran yang diberikan. Lalu yang keempat yaitu guru tidak terbiasa dalam mengembangkan bahan ajar secara mandiri. Yang terakhir, kemampuan metakognisi dan kemandirian belajar siswa yang memperoleh pembelajaran dengan menggunakan penggabungan pendekatan saintifik dan RME mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan yang hanya mendapatkan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik saja. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.